Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Agustian dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 12 11 24 11 0086. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, kegagalan komunikasi internal di Boeing. Kegagalan komunikasi internal di Boeing kontribusi pada krisis ini yang pertama karena tekanan untuk mempercepat produksi pesawat tanpa memastikan pengujian keselamatan yang memadai. Yang kedua, kurangnya transparansi dan komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga, budaya organisasi yang terlalu berorientasi pada keuntungan sehingga mengabaikan pentingnya keselamatan dan kualitas. Lalu, untuk memperbaiki komunikasi internal, manajemen dapat yang pertama meningkatkan transparansi dan komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Yang kedua, membangun budaya organisasi yang berfokus pada keselamatan dan kualitas. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk berbicara dan melaporkan masalah tanpa takut akan konsekuensinya. Lalu yang kedua, strategi komunikasi eksternal Boeing. Strategi komunikasi eksternal Boeing selama krisis ini dapat dievaluasi. Yang pertama, pendekatan yang mereka gunakan tidak membantu karena dianggap lambat, tidak transparan, dan kurang empati terhadap korban. Lalu pesan-pesan dari manajemen puncak kepada publik sering dianggap defensif dan tidak memberikan solusi konkret. Lalu rekomendasi langkah-langkah komunikasi eksternal yang dapat diperbaiki citra perusahaan. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan komunikasi terbuka dengan publik, regulator, dan mitra bisnis. Yang kedua, menunjukkan empati dan kesadaran mereka terhadap korban dan keluarga mereka. Yang ketiga, memberikan solusi konkret dan rencana tindakan untuk memperbaiki keselamatan dan kualitas produk. Lalu yang ketiga, peran komunikasi dalam membangun kepercayaan menurut teori komunikasi organisasi. Seorang pemimpin dapat memanfaatkan komunikasi untuk membangun kepercayaan dan mengatasi konflik dalam organisasi selama masa krisis, yaitu dengan cara meningkatkan transparansi dan komunikasi terbuka, menunjukkan empati dan kesadaran terhadap kebutuhan dan kekhawatiran karyawan dan publik, lalu memberikan solusi konkret dan rencana tindakan untuk memperbaiki situasi, mendorong karyawan untuk berbicara, melaporkan masalah tanpa takut akan konsekuensinya. Lalu yang keempat, strategi komunikasi organisasi untuk Boeing. Sebagai konsultan komunikasi, saya akan sarankan strategi komunikasi organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi dan komunikasi terbuka. Yang kedua, menunjukkan empati dan kesadaran terhadap korban dan keluarga mereka. Yang ketiga, memberikan solusi konkret dan rencana tindakan untuk memperbaiki keselamatan dan kualitas produk. Yang keempat, mendorong karyawan untuk berbicara dan melaporkan masalah tanpa takut adanya konsekuensi. Yang kelima, membangun budaya organisasi yang berfokus pada keselamatan dan kualitas. Yang keenam, meningkatkan komunikasi dengan regulator dan mitra bisnis untuk memastikan keselamatan dan kualitas produk. Lalu yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan keselamatan dan kualitas produk. Mungkin begitu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang tepat dalam penyampaian saya mohon maklumi. Begitu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.